Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh taubatin nusuh salahil jasaduruh ila hadrati sina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libati min sumjam awliya illah wa sani ibadillah khususun al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa jami'i awliya illah sani ibadillah aynama kan manal taghashahum barahmal mafurah wa yu'ni darajatin fil jannah wa yanfuna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar malam Jumat ini bertambah keberkahan untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim fi hubbi sayyidina Muhammad nurul li badril huda mutammam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mali habibun siwa Muhammad khairur rasulin nabil mukarram. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami' Al-Aqsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita dari dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian yang lalu, menambahkan sedikit yang sebelum kita membahas tentang keutamaan atau kemuliaan memperbanyak istighfar ya. Karena kita masih berbicara kemarin dosa yang terkait dengan sesama manusia, inilah sungguh dosa yang amat terberat ya. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya berat juga, tapi melangkah untuk bertaubatnya ringan sekali ya. Asal kita mau menyesal perbuatan dosa kita tinggalkan sekarang juga dan kita bertekad nggak akan ulangi lagi, maka seketika Allah janjikan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkait dengan sesama manusia dikatakan wathani dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa taala ya, wa thalithu dzunubun bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkal wa as'ab. Yang ketiga ini adalah ya, yang kedua ini adalah dosa yang terkait antaramu dan antara hamba-hamba Allah. Ya. Ini termasuk ya bagian yang paling sulit ya, yang paling berat. Tapi harus kita lakukan ya kalau kita betul-betul mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keterkaitan dosa kepada manusia katanya wahia aqsamun qad takunu fil mal wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurma wa fid din. Jadi ya taubat yang berkaitan dengan dosa-dosa kepada manusia itu ada beberapa bagian. Terkadang kita dengan semanusia ada orang yang pernah merugikan di bagian hartanya. Jadi harta orang kita rugiin.
kita pernah mencurinya, mengambilnya, memakannya, menggunakannya secara zalim, ya. Ya itu kalau kita bertaubat, nah itu mesti ya wajib kita datengin dan kita ganti. Kita minta maaf, kita minta halalnya gitu ya. Ya, itu yang pertama terkait dengan harta. Ada yang terkait dengan nyawa. Kalau kita pernah dalam hidup, naudzubillah min dzalik ya, nasallallahu alafiyah, misalnya ada orang dalam hidupnya pernah punya sejarah membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Ini gimana taubatnya? Gimana cara minta halalnya? Cara minta maafnya gimana gitu ya? Yang ketiga ada yang terkait dengan wafil irdi, ya, kehormatan ya, atau fil irdi ini nama baik ya, nama baik. Kita pernah mencemarkan nama baik orang sehingga orang itu ambruk ya di tengah masyarakat, ya, meruntuhkan ya kualitas seseorang sehingga orang usahanya bangkrut gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Itu bisa jadi keterkaitan dengan ya dengan dengan nama baik. Ada lagi wafil hurmah, di dalam kehormatan ya, kehormatan diri orang. Jadi ada nama baik, ada kehormatan. Kalau kehormatan biasanya seorang yang terkait dengan istrinya, putrinya, ibunya. Ya gitu. Kita pernah menzolimi ibu seseorang atau istrinya atau putrinya gitu. Nah itu gimana cara taubatnya ya. Dan yang terakhir adalah wafiddin, dalam agama seseorang. Kalau kita pernah menzolimi agama seseorang, itu berat ya, berat agama seorang. Misalnya gini contohnya Pak, orang biasa malam Jumat baca yasinan, dia bilang bid'ah itu haram. Akhirnya dia tinggalin tuh yasin, nggak baca yasin lagi malam Jumat. Nanti tuh kalau dia suatu saat nanti dapat ilmu, waduh, gimana nih saya ya? 5 tahun dia meninggalkan yasin setiap malam Jumat gara-gara omongan saya itu. Nah kita minta maafnya paling berat itu urusan agama. Jadi jangan main-main ya, agama yang udah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini, jangan coba-coba gampang kita membid'ahkan, menyesatkan, apa sampai mengharamkan. Apalagi sampai tingkat tinggi, memusyrikkan, mengkafirkan. Aduh, itu kan berkaitan sama agama seseorang. Orang yang tadinya biasa ziarah rutin makam ibunya, makam orang tuanya, dibilang ziarah haram. Berhenti dia ziarah. Nah kita dapat ilmu, baru ketemu gitu. Nah, jadi sebelum kita menyesatkan orang lain, melarang-larang kegiatan agama seorang dengan kita menuduh haram misalnya, sesat, coba tolong ditimbang-timbang dulu ya. Sebab nanti kalau kita dapat ilmunya, kagak ada hadisnya, kagak ada Quran, wah misalnya itu ya, begitu kita ngaji terus ketemu, nah kita harus minta maaf tuh supaya dia lanjut lagi amalnya dia. Nah ini berat juga nih. Jadi emang zaman sekarang hadza zamanus sukut. Zaman sekarang zaman kita seharusnya menggunakan banyak diam ya. Coba kita cermati dulu, kita jangan gegabah, jangan sembarangan ya melakukan larangan-larangan yang sudah diamalkan oleh orang-orang dahulu sama orang-orang sekarang disesat-sesatkan. Sehingga orang yang termakan ya isu itu, sehingga mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga begitu dia belajar ada ternyata keterangannya. Pernah tuh ada ya kejadian, ya orang yang biasa misalnya sholat taraweh dua dikatakan wah bid'ah itu, nggak ada 2 4 gitu. Akhirnya berubah tuh sholat taraweh dari 2 jadi 4. Begitu 5 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian ya, dia belajar dapat hadis sholatul lail masna, sholat malam tuh 2 bukan langsung 4. Waduh, dia dapat nih. Waduh, saya pernah melarang tuh. Dia biarin aja tuh. Kalau dia biarin aja, nanti tuh yang ibadahnya salah gimana tuh? Kalau dia nggak minta maaf, seperti itu ya Bapak. Jadi ini ada 5 hal ya yang keterkaitan kita sama manusia, baik di bidang harta, keuangan, atau misalnya nyawa, atau nama baik, atau kehormatan keluarganya,
atau agama seseorang. Nah, itu gimana? Nah, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan, "Fama kana fil mal fayajibu 'alaika an taruddu 'alaihi in amkanaka." Kalau keterkaitan sama uang, ya, sama uang, sama materi, maka kamu wajib atasmu, katanya, kamu mengembalikan ya uang itu, materi in amkana, kalau kamu mampu, ada uangnya, wajib balikin uang itu. Ambil sendal misalnya, ambil sepatu, tobat, balikin sebetulnya. Korupsi 5 miliar, 40 miliar, mau tobat, balikin tuh 40 miliar, 5 miliar. Kalau kamu masih mampu, bayar, balikin uangnya. Fa'in ajazda, kalau kamu lemah, gimana, udah bangkrut, udah nggak punya apa-apa, baru mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Andzalika, daripada itu ya, perkara harta, li adamin, karena memang nggak punya uangnya, nggak punya materi, wa fakrin, udah jatuh bangkrut, jatuh miskin, fatastahillu minu, kamu tetap wajib datengin dia, kamu minta halalnya, minta halalnya. Ya, pernah mencuri, menggunakan hak orang, harta orang, ya, nah, kamu cara tobatnya kalau nggak mampu, tetap datengin, minta halalnya kepadanya. Gitu. Itu ya, misalnya yang berkaitan dengan harta gitu. Fa'in ajazta an dzalika, gimana kalau kamu nggak mampu juga lakukan minta maaf, karena orangnya udah pindah. Dulu sih tinggal di sini nih ya, di Komplek Bintaro. Sekarang udah pindah. Kemana pindahnya? Wallahualam, goib, pindah kemana? Nah lu, kan berat itu kita minta halalnya ya, minta maafnya. Di sini dikatakan, fa'in ajazta an dzalika, kalau kamu nggak mampu dari itu minta halalnya, li ghaibatir rajul, karena memang sudah goib, sudah nggak ada tuh orangnya misalnya, au mauti, atau orangnya sudah meninggal. Nah, kita minta maafnya gimana kalau udah meninggal seperti itu? Ya, wa amkana tasadduq ya anhu faf'al, dan kamu bisa bersedekah dengan harta itu, maka lakukan. Nah, uang 5 miliar sedekahin. Masjid ini, majelis ini, pesantren ini, pembangunan tempat ibadah ini, kita niatin pahalanya buat yang meninggal atau buat yang udah nggak ada kabar. Kita keluarin harta kita. Nah, seperti itu ya. Wa illamnya pun, kalau nggak punya juga, bukan walam yumkin, nggak punya uangnya nggak punya, orangnya udah meninggal dunia, orangnya udah nggak ada berita sama sekali. Gimana kita mau tobat itu ya? Waduh Pak, berat itu ya, berkaitan sama uang, Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kata Imam Ghazali, fa'alaika bitaktsiri hasanatika, wajib atasmu memperbanyak amal soleh, banyak amal soleh buat bayar utang nanti di hari kiamat. Jadi hari kiamat kita akan bayar utang dengan amal-amal yang kita lakukan, dengan qobliyahnya, ba'diyahnya, baca Qur'annya, tahajudnya, puasa Senin Kemisnya, dengan umrohnya, dengan haji. Banyakin amal ibadah, banyakin nangis, banyakin tadarruk kepada Allah, ngemis-ngemis pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti kelak di hari kiamat yang kita pernah zolimin mampu memberikan maaf kepada kita, mampu memberikan halalnya kepada kita. Itu yang mesti kita lakukan ya. Yang pertama berkaitan dengan harta, maka wajib atasmu memperbanyak kebaikanmu dan kamu rujuk ilallah, kembali kepada Allah dengan cara tadarru. Jadi tadarru itu Pak, nangis-nangis, sambatan ya, sambatan di malam hari kepada Allah, supaya Allah tundukkan hati itu orang yang pernah kita zalimin, biar dia bisa memaafkan kita, bisa menghalalkan kita. Sebab dia bisa aja nanti di hari kiamat bilang begini di hadapan Allah, Fulan, ini orang zalim sama kamu dengan hartamu, gimana? Kamu maafin? Enggak ya Allah, saya enggak maafin. Enggak maafin ya Allah. Ya Allah nggak bisa maafin karena yang bersangkutan nggak maafin. Jadi mau kamu apa? Mau saya kamu cemplungin dia dulu ke neraka, rontok dagingnya, tinggal tulangnya, puas saya. Kita mau bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Orang-orang dulu tuh Pak, sama dosa takutnya luar biasa. Sampai-sampai ada cerita ya, orang 20 tahun masih nangisin aja, habis sembahyang nangis. Ada orang yang merhatiin dia, ini orang habis sholat nangis terus, penasaran dosa apa sih? Akhirnya samperin, Bulan, ya, kamu ini 20 tahun saya perhatiin nangis terus habis sholat, nggak zuhurnya, nggak asarnya, nggak. Kamu ini punya dosa apa sih sebenarnya?
Kamu tahu nggak, dulu saya pernah kedatangan tamu. Jadi begitu saya kedatangan tamu, kita makan ikan sama tamu. Begitu makan ikan selesai, untuk ngilangin bau amis ikan di tangan nih, itu saya ambil tabunan, ada tabunan, debu tabunan itu, saya ambil buat ngilangin bau amis. Saya ambil, saya kasih juga tamu saya, kita gosok-gosok. Begitu selesai, saya baru sadar, ya Allah, ini tabunan punya tetangga saya. Di tanah, dia di tanah tetangga saya tabunan. Cuman ini yang punya tanah rumahnya nggak di sini, di mana tahu rumahnya? Nggak tahu saya itu. Saya cari-cari kabar, nggak ketemu-temu sampai 20 tahun. Saya mengemis supaya nanti saya pernah pakai debu tabunannya, dihalalin sama dia, dimaafin. Ini udah 20 tahun Pak, begitu. Waduh, bagaimana kalau makan harta yang lebih dari tabunan? Tanah seseorang, keuangan seseorang, materi seseorang. Jangan main-main Pak. Orang tuh kadang-kadang ada yang bisa memaafkan, ada yang nggak bisa memaafkan. Jiwanya ya. Kalau yang jiwanya memaafkan, khair, insya Allah aman. Tapi kalau enggak, ya Allah ya Rabb. Aduh, gimana kita? Banyakin ibadah ya. Banyakin ibadah biar Allah nanti yang tundukkan hatinya bisa memaafkan, bisa meridhai. Jadi Pulan, bagaimana kamu dengan dia yang pernah dizalimi? Ya Rabb, biarkan, itu kan masa lalu di dunia, sekarang udah di akhirat, saya maafkan, saya damai, saya nggak mau dendam, saya maafkan, saya halalkan. Itu yang Allah bilang dalam Quran, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan orang berbuat dosa, kesalahan akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan dosa itu, akan ada balasannya. Konsekuensinya ya ada balasannya. Tapi kalau misalnya fa in afa wa aslaha, dia mau memaafkan, dia mau berdamai, fa ajruhu 'alallah, pahalanya besar Allah. Dia nggak mau ya orang lain tuh disiksa, diazab gara-gara dia maafkan. Khair, insya Allah. Kalau ada orang seperti itu, hatinya emas ya, bisa kita aman. Tapi kebanyakan manusia kadang-kadang ya Allah sulit untuk memaafkan, apalagi besok dia di hari kiamat juga miskin dengan amal kebaikan, dia butuh untuk menyelamatkan dia dari amal kebaikan, mau nggak mau ditarik. Enggak, saya nggak mau, saya mau amal baik dia dikasih sama saya. Amal apa aja? Amal puasanya, amal sedekahnya, amal hajinya. Makanya kata Imam Busiri di dalam kitab Burdah mengatakan, wastafrighid dam'a min ainin qadim tala'at minal maharimi wal zamhimyatan nadami. Hendaklah kamu tumpahkan air matamu setiap malam lantaran kezaliman-kezaliman yang sudah banyak kau lakukan kepada manusia, agar mereka di yaumil qiyamah memaafkan kamu, ya, menghalalkan perbuatan kamu. Nah, itu diantaranya dosa yang pertama ya Bapak ya, keterkaitan sama uang. Yang kedua dikatakan di sini adalah wa amma makana ya fi nafsi fatumakkinuhu minal qasas au auliya hatta yaqtasabinka au yaj'aluka fi hillin. Adapun yang berkaitan dengan nyawa, bagaimana kalau pernah membunuh orang? Kalau kita pernah, seandainya ada orang pernah membunuh orang dalam hidupnya, dia mau tobat kepada Allah, bagaimana supaya diterima tobatnya? Kalau dia betul-betul mau tobat ya berkaitan dengan nyawa orang, maka kata Imam Ghazali, fatumakkinu minal qisas au auliya, maka dia harus menyerahkan diri untuk kisos, nyawa bayar nyawa. Misalnya Zaid dibunuh, misalnya Zaid, nama seorang misalnya Zaid dibunuh oleh Bakar. Maka Bakar yang mau bertobat datang sama Zaid, keluarganya. Assalamualaikum, ini siapa? Saya Bakar. Ini keluarga Zaid. Oh iya, keluarga saya. Kita anak-anaknya Pak Zaid. Gimana? Pembunuhnya sudah ketemu? Belum. Sampai saat ini belum ketemu. Nah, kita ngaku tuh. Saya datang kemari, saya mau jujur, mau terus terang. Yang bunuh bapak sampean itu Zaid adalah saya sendiri, Bakar. Wah, kaget anak-anak. Oh, jadi bapak sampai bunuh ya. Nah, ini saya datang mau berdamai, mau baik-baik. Bagaimana? Oh enggak Pak, nyawa bayar nyawa Pak. Harus kita serahin. Ya, harus kita serahin. Nyawa bayar nyawa ya, harus kita serahin. Masuk pengadilan, biar pengadilan memutuskan nyawa bayar nyawa. Gitu ya.
Atau misalnya ya au yajal fi'lin, atau misalnya dia menjadikanmu di dalam halal, maaf. Wah, bisa juga. Oh, bapak yang bunuh, bisa minta maaf. Iya pak, nggak apa-apalah, bapak saya sudah meninggal, nggak mungkin hidup lagi. Bapak meminta maaf dengan hati yang baik dan jujur. Saya terima kasih pak, bapak saya maafin ya, saya halalkan sudah membunuh ayah saya. Kita nggak masalah sekarang, kita berdamai, aman ya. Kalau sudah dimaafkan seperti itu misalnya ya. Kayak kita cerita guru-guru kita begitu ya. Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh di Tarim, Yaman itu kan ya. Beliau kan ayahnya itu diculik pada usia beliau 6 tahun. Jadi begitu mau berangkat sholat Jumat ya, masih dalam tahanan kota, kalau mau keluar harus izin. Maka Habib Umar ketika masih usia 6 tahun ini dibawa sama ayahnya untuk berangkat sholat Jumat. Sebelum berangkat sholat Jumat, tanda tangan dulu pada saat pemerintahan komunis. Akhirnya ayahnya Habib Umar namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh masuk ya ke ruangan tanda tangan kantor. Begitu masuk, Habib Umar yang masih kecil 6 tahun nunggu sampai hampir setengah 12, hampir Jumat. Ayah saya mana ini? Ya mereka yang orang-orang mengeksekusi ayahnya ya senyum-senyum. Begitu ceritanya, sampai nggak ada kabar ya. Akhirnya kabar-kabar ya udah lenyap, meninggal. Kemudian beberapa tahun kemari baru tuh setelah sepuh ya, setelah usia tua renta, ini si pembunuh datang juga ke Habib Umar minta maaf gitu. Assalamualaikum. Wah, ini pada saat itu ada Habib Ali Al-Jufri ya. Bagaimana Habib Jufri memandang gurunya nih Habib Umar bin Hafidh. Ya Allah, dia memaafkan, menghalalkan, berdamai, enggak masalah. Seperti itu ya. Padahal itu berat, ayahnya nggak ada kabar, betul. Begitu tahun-tahun minta halal, dimaafkan. Seperti itu. Kalau mau bertobat ya, berkaitan sama nyawa ya. Fa'in ajazta farruju ilallah wal ibtihal ilaih. Kalau kamu nggak sanggup, nggak sanggup nih. Nyawa, bayar nyawa, kita udah membunuh nih. Bayar nyawa nggak kuat, kita nggak mampu. Gimana nih? Ada nggak solusinya? Kita nggak siap dibunuh, kita nggak siap dieksekusi ya. Iya, nggak siap kita. Nah, nyawa bayar nyawa. Maka fa'in ajazta farruju ilallah. Ya udah, kamu rujuk lagi kepada Allah. Kamu berdamai kepada Allah, taubat hanya kepada Allah, wal ibtihal ilaih, dan kamu ibtihal. Jadi Pak, ibtihal itu artinya berdoa dengan penuh kesungguhan, berlinang air mata, tiap malam dia lakukan, meminta kepada Allah supaya itu yang dibunuh nanti ridho, meridhoi dia, memaafkan dia. Seperti itu ya. Nah itu ya yang berkaitan dengan nyawa, masih ada jalan solusi ya. Kalau nggak siap untuk nyawa, bayar nyawa, kita banyak-banyak ibadah di malam hari, banyak zikir, banyak puasa, banyak taqarrub, banyak, dengan tujuan biar Allah nanti berikan ya orang yang dibunuh tadi itu memaafkan, meridhoi ya, menghalalkan gitu katanya ya. Yang ketiga ya, yang berkaitan dengan kehormatan ya, irdi, nama baik. Wa amma fil irdi, kalau di dalam pencemaran nama baik, fa in igtabtahu, kalau kamu menggunjing seseorang, atau bahatahu, kamu memfitnah seseorang, atau kamu membuli seseorang. Gimana tuh kita membuli seseorang, menggibah? Emang ini kita Pak syahwat bicara ya. Syahwat bicara ini udah kelebihan kadang-kadang. Kita ngomong fudul aja tuh bisa rugi nanti di hari kiamat. Gimana kalau ngomong sampai lebih, sampai menggunjing, memfitnah, membuli gitu. Itu kan berkaitan dengan pencemaran nama baik. Fahakuka an tu'adziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indah. Maka ya, haknya kamu adalah kamu mendustakan dirimu di hadapannya. Bahwa yang kamu bicara itu bohong, bilang sama depan dia, nggak benar itu ya, saya lagi hilaf, saya lagi emosi, saya gak lupa, saya gelalai. Harus kamu benar, kamu nggak salah gitu. Kita harus lakukan itu di hadapan orang yang pernah kita lakukan terhadap menggunjing, memfitnah ataupun membuli misalnya. Dan kamu wantastahila min sahibi, kamu minta halal dari teman kamu itu, sahabat kamu itu, minta halalnya in amkana ya. Kalau bisa, kalau mampu kamu lakukan, minta maafnya.
Hadza idza lam yahsa ziyadat, ini apabila tidak menimbulkan tambah marah, tambah murka. Tapi kalau orang seperti dia, kita omongin terus kita minta maafnya, kayaknya nggak dimaafin, ditabok bisa kita. Wah gimana tuh? Tuh, pokoknya yang pernah memfitnah saya, dia ada maaf. Wow, misalnya begitu ya. Dia udah ketahuan karakternya bengis. Kalau kita minta maaf nggak bakal dimaafin. Kita minta halal nggak bakal dihalalin. Bisa kita lebih parah lagi mendapatkan balasan dari dia. Gimana itu kalau seperti itu? Dikatakan di sini katanya, kalau kamu nggak mampu juga, maka ya farruju ilallah, balik lagi kepada Allah. Ya udah sama Allah aja. Sama Allah aja. Nggak dimaafin, misalnya kita udah minta maaf, bagaimana saya nggak dimaafin? Apa ya? Nggak maafin. Sampai hari kiamat saya nggak maafin. Wah, gawat tuh. Kita minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah hati sahabat saya itu dalam kelembutan untuk bisa memaafkan. Kita rayu Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang membolak-balikkan hati seorang. Di dunia nggak balik, insya Allah di hari kiamat balik dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu bapak-bapak yang berkaitan dengan apa namanya, dengan pencemaran nama baik seseorang ya, itu ya. Jadi kalau nggak mampu ya kita minta maaf, kita banyakin istighfar ya, istighfar yang banyak ya Pak untuk sahib kita, sahabat kita itu. Wa amal hurmah, adapun kehormatan, ini kehormatan maksudnya Pak, misalnya pernah berzinah, naudzubillah misalnya ya, berzinah gitu kepada istri seseorang, kepada putri seseorang, kepada ibu seseorang, itu kan namanya kehormatan diri seorang tuh, keterkaitan ya dengan perempuan, makanya bahasa Arabnya istri itu harim itu Pak, istri ya, harim perempuan. Mungkin kalau orang pernah punya pengalaman tidur sama istri orang, bawa puncak pila gitu, dia sekarang mau tobat minta ampun kepada Allah SWT. Gimana cara minta ampunnya ya, cara minta ampunnya, cara taubatnya biar halal gitu. Nah ini katanya fala wajah lil istihlal wal idhar, maka nggak ada jalan untuk minta halal, nggak bisa. Waduh repot nih, nggak ada jalan untuk minta halal, nggak ada jalan untuk kita mengungkapkan rahasia itu kepada seseorang yang pernah kita zolimin, istrinya atau putrinya atau ibunya, nggak ada jalan. Jadi gimana tuh? Li'annahu yuladu fitnah wa ghaidan, ini bisa menimbulkan fitnah besar. Wah. Gimana Pak orang yang punya sifat cemburu yang tinggi, ketika ada orang datang, saya pernah tidur sama istri kamu minta halalnya, dia ngangkat pedang kayaknya. Gua belah dulu pala lu baru halal. Begitu ibaratnya. Waduh, kita nggak siap begitu ya. Misalnya begitu. Bagaimana? Nah ini nggak ada jalan untuk kita untuk apa mengungkapkan rahasia yang pernah kita lakukan. Misal, naudzubillah misalnya kezaliman seperti itu harus kita lakukan seperti apa? Yaitu seperti misalnya dikatakan ini, farruju ilallah, maka hendaklah kamu fokus saja ibadah, tadarru ilallah, ibadah kepada Allah, liyurdi anka, supaya Allah memberikan ridhonya kepada orang itu dari kesalahanmu, wa ja'alaka khairan katsiran fi muqabati, dan Allah jadikannya untuk dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Nanti dia akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam kitab Sirajut Talibin ya, karya Syekh Ehsan Jampes Kediri mensyarahkan kitab ini. Kitab Minhajul Abidin itu syarahnya Sirajut Talibin. Yang ngarang ulama Nusantara ya, ulama Jawa. Di Kediri ada kampung namanya Jampes, yang ngarang Syekh Ehsan. Itu Syekh Ehsan ya mengatakan di syarah ini, kitab apa namanya, di kitab Sirajut Talibin ya, hendaklah orang yang pernah melakukan itu ya, hendaklah dia banyak-banyak beribadah kepada Allah dengan tujuan agar Allah damaikan dia. Pak, itu di kitab itu ceritakan ya, ada orang besok, dua orang nih didamaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, cinta perdamaian itu ya, emang orang yang cinta damai itu ciri orang Islam yang asli, yang Islamnya rebani, meneladani sifat Tuhan ya. Nabi bagaimana mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj ya, para salihin hidupnya mendamaikan.
Makanya ada istilah Indonesia cinta damai, emang harus kita jangan ribut. Jadi damai itu amalan ciri Islam yang benar gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sama, mendamaikan dua orang yang konflik di hari kiamat. Ketika dikumpulkan di dua orang. Fulan, gimana nih? Kamu maafin dia? Enggak saya maafin ya Rob. Enggak maafin? Enggak. Kalau kamu maafin tuh, lihat tuh, gedung tuh yang aku persiapkan untuk kamu memaafkan, syaratnya memaafkan kesalahan si fulan. Begitu dia ngeliat gedung yang mewah dipersiapkan oleh Allah, yang begitu mewah, megah, besar, dengan berbagai macam aksesoris, isi yang komplit dan super mewah, akhirnya luluh dia. Ya Allah, kalau ini balasannya apa yang dia lakukan dengan istriku, dengan anakku, dengan ibuku dulu, maka aku maafkan sekarang. Akhirnya dimaafin, ya, aman ya orang, dia mendapatkan gedung yang Allah berikan itu. Nah, itu kuncinya adalah karena waktu di dunia dia banyak ibadah, ini si fulan ini banyak ibadah kepada Allah agar si fulan itu meridhoinya. Walhasil Bapak-bapak, kesimpulannya urusan kepada seseorang manusia emang berat. Makanya segera banyak taqarrub, banyak ibadah. Kalau kita mampu, kita sanggup, datengin, minta maaf, minta halal, bayarkan hutangnya, ya, kembalikan materinya yang pernah, gitu ya. Seperti itu. Dikatakan seperti itu ya. Wa amma fiddin, sekarang terakhir nih, bermasalah agama ya. Bi an kaffartahu dengan contohnya kalau berkaitan agama, kamu pernah nggak ngatain orang kafir? Waduh, berat itu ya, ngatain orang kafir atau ngatain orang musyrik. Jadi Islam yang bener nih Pak, mulutnya nggak kotor, saudaranya yang muslim nggak dikafir-kafirin, nggak dimusyrik-musyrik, nggak disesat-sesatin. Makanya tuh belajar agama yang bener ya, cari guru tuh yang nggak bawa virus agama kita. Sebab al ilmu dinun ini, ilmu ini kan agama juga. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalau kamu mau belajar, lihat-lihat dulu gurunya bawa virus nggak. Ada, kalau ilmunya ada virusnya, maka dia akan pengaruh kepada muridnya. Nah, ini orang pernah kita kafir. Bagaimana minta halalnya? Saya minta maaf ya, betul. Dulu saya pernah menuduh engkau orang kafir, saya katakan kafir, saya minta maaf ya. Enggak maafin. Terlalu kamu ngata-ngatain, gimana coba itu? Ini kan itu. Atau pernah mengatain musik dan lain sebagainya. Seperti itu. Dikatakan ya, kalau berkaitan nama agama, ya dikatakan ya di sini oleh Imam Ghazali, bi an kafartahu atau bada'tahu, kamu menuduh dia melakukan bid'ah atau kesesatan gitu, dalam bahwa ashabul umur. Nah, ini agama juga paling berat katanya. Ya, fatatajula takdzib benedei, maka kamu butuh untuk mendustakan yang saya katakan itu bohong. Ya, artinya bohong, salah saya mengaku saya salah, kamu nggak kafir, kamu muslim gitu. Jadi Pak, kalau ada syiar-syiar Islam yang masih nampak pada seseorang, itu kita jangan menuduh dia kafir. Dalam Al-Quran ada, Allah katakan, wala taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina. Jangan kamu katakan kepada orang yang masih mengucapkan salam, kalau ketemu assalamualaikum, jangan kita katakan lasta mu'mina, kamu nggak orang beriman, kamu orang kafir. Itu cuma salam. Apalagi orang yang masih mau ke masjid, mau sholat Ramadan, dia puasa. Seandainya ada orang nggak kelihatan sholatnya, nggak kelihatan puasanya, tapi kalau ketemu assalamualaikum, nah ini kan lambang Islam. Jangan kita katakan, kata Quran, menuduh mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik, begitu ya. Iya, dikatakan seperti itu. Maka kita harus minta halalnya daripada temannya. Kalau kita minta, wa illa fal ibtihal ilallah, kalau enggak kita harus ibtihal, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dan kita hendaklah menyesal apa yang kita sudah lakukan agar teman kita itu meridhokan kita. Ini semua yang telah disebutkan Bapak-bapak ya, yang kamu masih bisa lakukan pertama ya, minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya. Tapi jika tidak mampu, maka kamu harus rujuk tadarru ibadah kepada Allah SWT, dan banyak bersedekah dengan niat agar orang tersebut meridhoi kita. Maka orang yang seperti itu ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori kehendak Allah, kalau Allah tundukkan hati itu, orang bisa dimaafkan ya. Tapi kalau enggak ya,
Allah nggak lakukan itu, memang ya bapak-bapak akan ada balasannya juga. Makanya bapak-bapak memperbanyak istighfar itu ya, masya Allah ya, sangat dianjurkan ya. Istighfar, banyak-banyak istighfar kita. Kenapa? Karena orang yang memperbanyak istighfar itu orang yang tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Di mana ada orang banyak dosa tapi Allah kagak kasih ilham untuk memperbanyak istighfar, ini satu tanda Allah kasih azab dia. Nah makanya kita hari-hari kita pegang tasbih digital, tasbih astagfirullahaladzim, perbanyak istighfar ya. Dalam Al-Quran dikatakan ya, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka selagi engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Selagi ada Nabi Muhammad, orang yang zalim jahat sama Nabi Muhammad aman, nggak disiksa. Kenapa? Karena Nabi keberadaannya rahmah, di stop tuh azab, di stop tuh seksa. Tapi begitu Nabi Muhammad udah nggak ada, gimana nih? Wa makanallahu ya mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah juga nggak akan menyiksa mereka selagi mereka memperbanyak istighfar. Dia Pak, istighfar ya Pak, banyak-banyak kita. 100 kurang, 1000 kurang juga. Banyak itu nggak ada batasannya. Mau 1.000.000.000 banyakin istighfar. Wah, emang Nabi contohin tuh. Nabi contohin nggak semua yang dicontohin, nggak harus menggunakan contoh dari Nabi. Banyak para sahabat-sahabat, para ulama-ulama, sholat malam ya. Seperti kita dapati Imam Masjidil Haram ya, kalau sholat witir di 1/2 Ramadan itu kan doa witirnya ya, doa kunutnya lama, setengah jam lebih. Setengah jam lebih berdiri doa kunut. Itu Nabi nggak pernah lakukan begitu. Nggak apa-apa, doa lama, munajat yang lama, baca Quran yang sering, sholawat yang banyak, istighfar yang banyak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah katakan wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nanti kita akan bahas ya Pak tentang keutamaan istighfar. Sebab istighfar ini termasuk upaya tazkiyah ya. Kalau kita pengen punya hati yang bersih, ya banyakin istighfar ya. Sebab idza aznaba abdun, apabila seorang hamba berbuat dosa, nakats qalbu, maka langsung nakats itu langsung keruh ya, keruh dia punya hati. Jadi begitu dia berbuat dosa, ada bintik hitam menutup hatinya. Tapi idza astaghfara, kalau dia beristighfar, saqula qalbu, hatinya jadi bersih lagi. Nah, kayak kaca nih pinggir jalan. Ya, mobil sering lewat, motor, kendaraan, debu-debu pada terbang, digosok. Nah, bersih. Tapi kalau dibiarin saja, nanti titik-titik itu akan menutupi hatinya. Kalau sudah menutupi hatinya, waduh naudzubillah ya, nggak mempan dengan apapun nasihat-nasihat agama yang Allah katakan kalabal rona alakum. Hatinya udah karat semua, nggak ada peluang yang bersih gitu. Makanya salah satunya itu memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan lihat annahu idza alima sidq fin qalbi, kalau ya, dan sesungguhnya apabila Allah tahu di hatinya memang benar-benar mau jadi orang taubat, orang benar, apa katanya di sini katakan ya fa in yardhu sama Allah, nanti bakal ridhoi musuh-musuhnya, bakal ridho sama dia. Dan istighfar, ibadah, bener-bener, oh bener nih, kata Allah, bener nih, ngemis dia, bener nih, nangis dia, bener dia, mengharap nih. Yaudah, nanti Allah puter tuh hati musuh-musuhnya, ya, yang akan mendebat dia, yang akan menuntut dia, diputer menjadi hati yang lembut, yang ridho. Ya. Itu Bapak ya, awal kita untuk jalan menuju Allah, langkah pertama tobat kita kepada Allah. Omong kosong, ngomong sabar, ngomong syukur, ngomong ikhlas, ngomong tawakal. Kalau belum tobat itu omong kosong semua, cuman basa-basi. Jadi kalau mau bener-bener jadi syukur yang asli, sabar yang asli, tawakal yang asli, ikhlas yang asli, langkah pertama yang harus kita lakukan, kata Imam Ghazali, tazkiyah yang pertama, taubatin dosa-dosa kamu yang berhubungan kepada Allah dan juga berhubungan kepada sesama manusia.
Mudah-mudahan perkumpulan ini juga menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Malah sekarang jangan suka menyalahkan siapa-siapa. Mari belajar menyalahkan diri sendiri. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Jujurlah kepada Allah agar Allah cinta kepada kita ya. Sungguh Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Meskipun 10 tahun, 20 tahun yang lalu dosa kita ingat terus. Kita bertobat kepada Allah agar Allah memberikan magamul mahabbah, kedudukan cintanya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka mari kita tutup kajian kita dengan istighfar majelis, dengan sama-sama kita katakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanti kemuliaan istighfar pada malam Jumat berikutnya kita akan ya lanjutkan ya. Tadi baru sedikit saja, nanti kita akan lanjutkan. Insyaallah sehat walafiat, panjang umur dalam rangka menambah keilmuan kita di dalam agama kita, karena keimanan seseorang akan tetap mulia dan bertambah selagi dia mau belajar insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.